البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Maka berangkatlah Nabi Musa dengan fata beliau, dengan pembantu beliau yaitu Yusha bin Nun. Dan ini adalah memang setelah itu nanti Yusha bin Nun menjadi nabi juga. Ini menunjukkan memang keutamaan untuk mulazamah dengan ahli ilmu. Dengan harapan insya Allah nanti lama-lama dia akan jadi ahli ilmu juga karena belajar. Kalau dulu dapat wahyu, kalau sekarang kita nggak dapat wahyu, tapi kalau kita rajin belajar, kita akan mendapatkan basirah yang kuat, mendapatkan taufik, mendapatkan ilham dan seterusnya. Hasil dari mulazamah dan belajar kepada ulama kita. Baik. Kemudian berangkatlah Nabi Musa dengan Yusha bin Nun tadi dengan membawa ikan kering. Sebagian ulama mengatakan ikannya adalah sejenis yaitu ikan masin. Sudah dimasinkan biar awet, biar tahan lama dia itu. Karena ini perjalanan yang sangat jauh. Baik. Kemudian ketika mereka mengadakan perjalanan itu, sampai tibalah mereka itu di Majma'ul Bahrain, di tempat pertemuan dua lautan. Disebutkan oleh Al-Qurtubi ketika beliau mensyarah hadis ini, hadis Ubay bin Ka'ab yang di Sahih Bukhari Muslim itu, Al-Qurtubi mengatakan ada hikmahnya kenapa pertemuannya adalah di Majma'ul Bahrain, tempat bertemunya dua lautan. Kenapa? Hikmahnya adalah karena di situ ada pertemuan dua orang yang sangat agung. Sama-sama ilmu mereka adalah bagaikan lautan. Nabi Musa memiliki lautan ilmu dengan Dengan Taurat dan hikmah yang Allah Ta'ala berikan. Karena Nabi Musa memang sejak usia 40 tahun Allah Ta'ala beri hikmah. Walamma balagha asyuddahu wastawa atainahu hukma wa ilma. Ketika beliau mencapai usia kesempurnaannya, mencapai usia yang 40 tahun dan sempurna, maka kami beri beliau hukma wa ilma, yaitu hikmah dan ilmu. Ini belum lagi beliau mendapatkan Taurat. Setelah itu beliau mendapatkan Taurat. Betul-betul beliau adalah lautan ilmu yang sangat luas. Dan beliau di situ akan berjumpa dengan hamba Allah yang juga ilmunya sangat luas, yaitu Nabi Khadir. Ilmu terutama perkara-perkara yang tidak terkait dengan zahiriyah nampaknya, bahkan perkara yang dibalik itu. Ini taufik Allah kepada ini wahyu Allah kepada para nabi. Maka sangat sesuai, sangat layak untuk pertemuan dua lautan itu memang di tempat pertemuan dua lautan juga. Baik. Ketika mereka sampai di tempat pertemuan dua lautan itu, mereka lupa kepada ikan tadi. Wajar karena mereka adalah orang-orang soleh. Mereka tidak ambil kisah dengan masalah makanan. Mereka masih jalan terus. Karena yang namanya pertemuan dua lautan, kadang kita nggak akan sadar itu ini lautannya sudah bertemu atau belum. Kita terkadang tidak sadar semacam itu. Nah, mereka juga tidak perhatian masalah ikan tadi. Tahu-tahu ikan itu melompat masuk ke lautan. Ya, ikan masin itu. Kemudian mereka berjalan terus. Sampai kemudian Nabi Musa mengatakan, "Atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba." Berikan kepada kami makan siang kami. Sesungguhnya kami telah mengalami letih dan lapar dikarenakan safar kita ini. Maka kemudian siapa ini? Yusha bin Nun mengatakan, "Ara'aita id awaina ila sakhrati?" Apakah Anda ingat ketika kita ini bernaung di sebuah batu yang besar itu, kemudian menyebutkan tentang bahwasanya ikan itu telah hidup. Cuma saya lupa, dan wa ma ansanihu illa syaitanu an adkurah. Tidak ada yang menjadikan saya lupa kecuali setan. Setan itu yang menjadikan saya lupa. Memang setan selalu akan bertentangan dengan yang namanya zikir. Juga sebagaimana disebutkan di dalam surat Yusuf. Yaitu Allah Ta'ala berfirman tentang salah seorang pelayan yang dipenjara itu, fa'angsahu syaitanu dzikra rabbih. Setan menjadikan dia lupa untuk Untuk menyebut tentang menyebut kepada tuannya tentang adanya Nabi Yusuf yang ada di dalam penjara tersebut. Juga Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat yang lain, wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taqud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin. Kalau setan menjadikan engkau lupa terhadap ketentuan ini, maka setelah engkau ingat, jangan engkau duduk-duduk bersama orang yang zalim.
Intinya memang apa? Setan itu yang menyebabkan kita lupa akan kemaslahatan diri sendiri, kemaslahatan ini dan itu, lupa untuk berzikir dan sebagainya. Kemudian apa? Yusha bin Nun mengatakan apa? Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Yaitu ikan ini mengambil jalan ke laut dengan sangat mengagumkan. Maka kemudian Nabi Musa mengatakan, "Dzalika ma kunna nabghi." Itulah jalan yang kita inginkan, itulah alamat yang kita cari. Fartadda ala atharihi ma qasasa. Maka mereka kembali menelusuri jejak-jejak mereka, melihat di mana tadi tempat yang kita inginkan itu. Ketika mereka sampai di tempat tersebut, mereka melihat tempat melompatnya ikan itu, dalam keadaan tempatnya itu seakan-akan beku, khusus tempat yang dimasuki ikan. Begitu ikannya masuk ke laut, terbentuk riak dan terbentuk lubang di laut, lubang itu berhenti gitu aja. Padahal lautannya biasa. Kemudian apa? Ikan itu berenang dan renangannya itu menjadi apa? Menjadi lorong yang membeku. Sehingga apa? Nabi Musa mendapatkan jalan untuk menjumpai, sampai berjumpa dengan apa? Abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Di ujung tempat ikan itulah maka beliau mendapatkan, menjumpai seorang hamba dari hamba kami yang kami berikan kepadanya ilmu dari sisi kami, dan kami berikan kepadanya apa itu? Rahmat. Rahmat dari sisi kami dan kami beri ilmu. Memang yang namanya ilmu dan rahmat ini akan selalu saling berkaitan. Semakin banyak ilmu, semakin dia dirahmati. Semakin dia dirahmati, semakin bertambah ilmunya. Inilah yang dimaksudkan dengan apa? Nabi Khadir. Dan Nabi Khadir ini dikatakan Khadir sebagaimana disebutkan di Sahih Bukhari dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, dikatakan dia itu Khadir dan Khidir karena dia duduk di sebuah tempat, di sebuah gundukan tanah yang gersang. Begitu beliau duduk, langsung apa? Tanah itu menjadi subur dan tumbuh tanaman-tanaman hijau. Sehingga beliau dinamakan Khidir atau Khadir. Yaitu artinya adalah apa? Menumbuhkan tanaman yang hijau. Ini memang berkah Nabi tersebut. Kemudian apa? Nabi Musa berkata kepada Nabi Khidir tersebut, "Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda." Inilah yang disebutkan di dalam apa? Imam An-Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin ini. Bolehkah saya mengikuti Anda untuk apa? Anda mengajari kepada saya sebagian kelurusan yang diajarkan kepada Anda oleh Allah. Yaitu saya ingin belajar, saya ikuti Anda. Tayyib. Maka kemudian apa? Nabi Khidir mengatakan, "Innaka lang tastati'a ma'iya sabra." Sesungguhnya engkau tidak akan mampu untuk sabar bersama saya. Taib. Sebelum itu disebutkan di hadis Ubay bin Ka'ab juga bahwasanya apa? Ketika menjumpai Nabi Khidir tersebut, Nabi Musa mengatakan, "Assalamualaikum." Maka kemudian Nabi Khidir mengatakan, "Waalaikumsalam. Hal fil ardi salam?" Waalaikumsalam. Apakah di bumi ini ada salam? Yaitu apa? Boleh jadi di tempat yang beliau duduk di situ masyarakatnya belum masuk Islam, sehingga istilah salam ini apa itu sangat asing. Makanya Nabi Khadir bertanya, apakah di negeri ini ada salam? Karena apa? Ini kalimat yang jarang beliau dengar. Ternyata apa? Ada orang datang dengan mengucapkan taslim Islam ini, yang mana ini adalah taslimnya apa itu? Taslimnya Nabi Adam dan anak-anaknya sampai hari kiamat. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan yang lain-lain itu, dan hadisnya sahih. Ketika Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam, kemudian Allah Ta'ala menyuruh untuk mendatangi para malaikat mengucapkan salam. Ternyata apa? Kemudian beliau mengucapkan salam, "Assalamualaikum warahmatullah." Lalu para malaikat mengatakan, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Itulah cara salam engkau dan keturunanmu sampai hari kiamat." Maka seluruh nabi pun salamnya seperti itu. Tidak seperti yang bid'ah yang dibuat oleh orang-orang barat, selamat pagi, selamat petang, selamat ini. Bukan. Tapi betul-betul keselamatan yang mutlak, sepanjang hari, sepanjang waktu, sepanjang umur. Assalamualaikum, ini mutlak. Tayyib. Kemudian Nabi Khadir bertanya, "Siapa engkau?" Nabi Musa mengatakan, "Saya Musa." Nabi Khadir mengatakan, "Musa Bani Israel." Apakah engkau Musa dari Bani Israel? Ini menunjukkan apa? Bahwasanya Nabi Khadir ini bukan dari Bani Israel. Nabi Khidir ini bukan dari Bani Israel. Maka ini menunjukkan bahwasanya Nabi Khidir tidak terikat syariat Nabi Musa, sebagaimana Nabi Musa tidak terikat syariat Nabi Khidir.
Kenapa? Karena masing-masing nabi hanya diutus kepada kaumnya saja. Maka di sini ada bantahan terhadap apa? Terhadap orang-orang sufiyah yang mengatakan, oh boleh kita keluar dari syariat Muhammad sebagaimana Khidir boleh keluar dari syariat Musa. Telah dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis Ubay bin Ka'ab tersebut bahwasanya Nabi Khidir bukan dari Bani Israel, sehingga beliau tidak wajib untuk ikut Nabi Musa. Beliau punya syariat tersendiri. Adapun orang-orang yang dia adalah umat Muhammad tapi dia durhaka pada Rasulullah, ini memang orang yang layak untuk apa? Dikeluarkan dari area umat Muhammad. Maka telah dinukilkan ijma' oleh siapa? Ibnu Hajar dan juga oleh Qurtubi dan lain-lain, bahwasanya barang siapa mengatakan dirinya punya jalan selain jalan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Khidir boleh punya jalan sendiri, maka orang ini kafir murtad. Karena apa? Dia menyamakan diri dengan Khidir, sementara Khidir bukan dari Bani Israel. Baik, kelanjutannya besok insyaallah. Wallahu a'lam.